Mantra mengenali umat. Oh, swastiastu. Baik, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa untuk kekayaan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, silakan duduk. Nah, anak-anak, apakah semuanya udah sarapan? Tadi kan kenapa kok belum sarapan? Nasinya belum matang, Bu. Ya, besok-besok sarapan ya. Sebelumnya ibu mau absen dulu ya. Utari? Hadir. Dia? Hadir. Ayu? Hadir, Bu. Rizka? Hadir, Bu. Eka? Hadir. Bibi Widya? Rifa? Ira? Hadir, Bu. Ada namanya yang belum ibu sebut? Saya, Bu. Andika. Hadir ya? Hadir. Ada lagi? Sudah semua. Oke. Nah, anak-anak, apakah ada yang tahu sekarang kita belajar apa? Ya, betul, audit energi. Sebelum itu, gimana nih perasaan kalian? Apakah ada yang ngantuk? Mungkin senang, takut belajar sama ibu, atau malas? Ngantuk. Ibu. Kenapa nih kok ngantuk? Takut. Siapa yang takut? Tadi kenapa kok takut? Nanti takut gak bisa jawab. Bisa jawab. Kita semua di sini belajar ya. Nah, kalau ada yang ngantuk, kita lakukan ice breaking dulu. Tapi sebelum kita melakukan ice breaking, ibu mau ngajak kalian untuk tepuk pagi, siang, malam. Itu berdiri semuanya. Nah, misalnya kalau ibu bilang tepuk pagi, kalian tepuknya satu kali. Terus kalau tepuk siang, kalian tepuknya dua kali. Kalau tepuk malam, kosong. Oke, enggak tuh. Sah? Terus nanti kalau ada yang salah, harus jujur ya. Kalau ada yang salah, nanti maju ke depan untuk memandu teman-teman yang lain untuk melakukan SPT. Oke? Kita mulai ya. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam, tepuk pagi, tepuk malam, tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam, tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam, tepuk pagi, tepuk siang, tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam, tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam, tepuk pagi, tepuk siang, tepuk siang, tepuk siang, tepuk siang, tepuk pagi, tepuk malam. Jangan salah. Oke. Lanjut ya, kita ke ice breaking-nya. Ini ngapain, Bu?
Yaitu yang pertama, setelah melakukan observasi, peserta didik mampu menguraikan langkah-langkah melakukan audit energi di lingkungan rumah dan sekolah dengan tepat. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua, melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu melakukan upaya penghematan energi di lingkungan rumahnya dengan bertanggung jawab. Oke, sebelum lanjut ke kegiatan inti, Ibu mau bagi kalian ke dalam kelompok. Nah, satu kelompok itu beranggotakan 5 orang atau 4 orang. Bisa cari dulu kelompoknya. Udah pas? Berarti kelompok 1 itu ada Dwi Widya, ada Rifa, ada Andika, dan ada Dira. Terus kelompok kedua ada Rizka, Eka, Ayu, Utari, sama Yahya. Nah, anak-anak, sebelum itu Ibu mau tanya sama kalian, diskusi sama kelompok kalian ya. Kalian bagaimana sih cara mengetahui apakah kita sudah boros energi di rumah atau di sekolah? Bagaimana cara mengetahuinya? Coba Andika? Sering bayar listrik, Bu. Oh ya, terus Rizka? Sama ibu, tapi biayanya kan mahal. Ya, betul. Nah, anak ibu ada satu video, nanti kalian simak baik-baik dengan kelompok kalian ya. Nanti kalian akan berdiskusi dan akan ibu bagikan ke KPD. Bu, ini dengerin Bu. Terus main ini Bu. Diran, dengerin ya, harus berdisiplin. Tolong disimak ya videonya. Berdiri ya. Jadi audit energi itu adalah kegiatan mengecek pemakaian listrik di rumah atau sekolah untuk melihat mana yang boros dan bagaimana cara menghematnya. Baik, terima kasih Rizka, bisa duduk. Nah, terus tadi di video juga dijelasin langkah-langkah audit energi. Apakah ada yang tahu dan menyimak tadi langkah-langkahnya? Ibu, iya. Ya dia.
Jadi langkah-langkahnya yang pertama yaitu lihat dulu listrik apa saja yang sering dipakai, kemudian catat berapa lama penggunaannya. Kemudian cek apakah alat itu sering dibiarkan menyala padahal tidak digunakan. Kemudian cari solusi mana yang bisa dimatikan kalau tidak perlu. Kemudian setelah itu sampaikan hasilnya ke orang tua. Baik, terus kalian ya. Kasih tepuk tangan dong buat dia. Nah, baik anak-anak, tadi kan kalian sudah menyimak videonya. Sekarang Ibu akan bagikan kalian LKPD. Setiap kelompok itu akan membuat laporan audit energi sederhana dan kasih rekomendasi hemat energi di sekolah atau solusinya. Nanti Ibu akan bagikan LKPD dan setelah kalian selesai menjawab LKPD-nya, kalian akan mempresentasikannya ke depan. Ini untuk kelompok 1, ini untuk kelompok 2. Ibu kasih waktu 15 menit ya. Ya, Ibu. Ya, Ibu. Untuk kelompok 2, apakah ada kesulitan? Kelompok 1, apakah ada kesulitan? Alhamdulillah sudah, Ibu. Apakah semuanya kerja? Ya, Ibu. Waktunya tersisa lagi 5 menit ya. Apa nih?
presentasikan hasil LKPD kami. Untuk tugas yang pertama ada soalnya menentukan kemampuan terhadap penggunaan alat listrik di rumah dan atau sekolah. Sekarang satu dalam berikut istilah atau dalam berikut. Nama alatnya lampu, tempatnya di sekolah, lama penggunaannya 8 jam, daya wattnya 25 watt, keterangan sering atau jarang digunakan, sering digunakan. Dan yang kedua ada TV, lokasinya ada di rumah, lama penggunaannya kira-kira sekitar 3 jam, daya wattnya 45 watt, jarang digunakan. Kemudian ada kulkas, lokasinya di rumah, lama penggunaan 24 jam per hari, daya wattnya 100 watt, keterangannya selalu digunakan. Kemudian ada HP, digunakan di mana-mana saja, penggunaan per hari 1 jam, daya wattnya 20 watt, keterangan digunakan jarang. Kemudian ada tugas 2, menuliskan 3 langkah penting dalam melakukan audit energi berdasarkan kegiatan yang sudah dilakukan di atas. Yang pertama, cek penggunaan listrik secara berkala. Kemudian yang kedua, lihat penggunaan listrik. Kemudian yang ketiga, laporkan kepada orang tua. Kemudian ada tugas 3. Tugas 3 ini diskusikan bersama kelompok. Soalnya apa saja kebiasaan boros energi yang sering terjadi di rumah sekolah. Dan yang kedua, apa solusi atau tindakan energi yang bisa dilakukan oleh anggota keluarga atau warga sekolah. Kebiasaan boros energi menurut kelompok kami menonton TV tapi kita tidak tidur. Solusi penyemangatnya mematikan TV jika sudah selesai menonton, jika sudah merasa ngantuk dan lain-lain. Sudah nih Pak? Sudah ibu. Kasih tepuk tangan dulu untuk nomor 1. Baik, nomor 1 silakan duduk. Lanjut kelompok 2. Ya. Jadi yang pertama itu observasi audit energi di rumah dan di sekolah. Tugas satunya itu lakukan pengamatan terhadap penggunaan alat-alat listrik di rumah atau sekolah. Nama alat listrik itu yang pertama ada lampu, terus lokasinya itu di sekolah, sama penggunaan per hari 12 jam, daya atau wattnya itu 900 watt, keterangannya itu jarang digunakan. Yang kedua itu kipas angin, lokasinya itu di sekolah, sama penggunaan per harinya 6 jam, dayanya itu 450 watt, keterangannya itu sering digunakan. Terus yang ketiga itu ada TV, lokasinya di rumah, sama penggunaan per harinya 2 jam, dayanya itu 1,3 watt, keterangannya itu jarang digunakan. Terus yang terakhir itu kulkas, lokasinya di rumah, sama penggunaan per harinya 24 jam, dayanya itu 2,200 watt, dan keterangannya itu sering digunakan. Kemudian tugas 3, diskusikan bersama kelompokmu apa saja kebiasaan boros energi yang sering terjadi di rumah atau sekolah. Terus yang kedua, apa solusi atau tindakan energi yang bisa dilakukan oleh anggota keluarga atau warga sekolah. Nah, jadi hasil diskusi kami, kebiasaan boros energi itu ada lupa mematikan lampu setelah penggunaannya, ada di solusi untuk menghematnya, selalu ingatkan untuk mematikan lampu jika sudah tidak digunakan lagi. Nah, untuk radiasi diri, tuliskan 2 hal yang akan kamu lakukan pada hari ini untuk menghemat energi di rumah. Yang pertama, aktifkan alat listrik atau barang elektronik setelah digunakan. Yang kedua, contoh opsinya seperti lampu. Nah, yuk. Dan Kasih tepuk tangan dong untuk nomor 3. Baik, nomor 2 silakan duduk. Nah, dari hasil presentasi yang kalian buat, apakah ada pertanyaan? Apakah sudah jelas? Sudah. Nah, untuk minggu depan Ibu kasih kalian tugas kerjaan di rumah ya. Oke Ibu. Nah, siswa membuat poster hemat energi untuk ditempel di rumah dan di sekolah.
ini tugasnya kelompok ya. Ya Ibu. Baik, jadi tiap kelompok itu membuat rencana. Misalnya yang pertama siapa yang akan mencatat, kemudian apa saja yang dia mati, misalnya lampu, kipas, TV yang ada di rumah. Kemudian kapan waktu pengamatan dan apa alat yang digunakan, misalnya lembar observasi, stopwatch atau tabel dan lain-lain. Nah, kemudian untuk laporannya itu berisi data pemakaian energi, kemudian masalah yang ditemukan, yang ketiga solusi atau ide penghematan energi. Bisa dicatat ya. Ya Ibu. Kemudian disajikan dalam bentuk gambar, poster, PPT atau yang lainnya. Ibu kasih pilihan bebas untuk memilih di antara ini. Apakah sudah dicatat? Ya Ibu. Nah baik, sebelum Ibu akhiri, Ibu akan berikan soal evaluasi. Soal evaluasi yaitu pilihan ganda dan ada 10 soal. Kerjakan secara individu ya. Ya Ibu. Pakai permainan dulu. Ibu kasih waktu 15 menit ya. Waktunya sisa lagi 5 menit ya. Ibu. Ada yang sudah selesai? Sudah Ibu. Yang sudah, tolong Rizka kumpulkan jadwal. Nah baik, untuk soalnya nanti akan Ibu periksa dan akan Ibu bagikan minggu depan. Nah Nana, Ibu mau bertanya tentang materi tadi. Apakah ada yang bisa menyimpulkan apa saja sih? Kita belajar apa saja sih tadi? Katakan dong. Ya Rizka? Kita belajar tentang penghematan energi. Terus? Langkah-langkah cara menghemat energi. Ya? Ya, itu aja Bu. Yang lain apakah ada? Nah, Nah, untuk pembelajaran hari ini apakah senang? senang. Masih ngantuk? Tidak. Kurang semangat? Masih ngantuk? Tidak. Oke, karena pembelajaran sudah selesai, untuk minggu depan ingat ya tugasnya di Ya bawah. Ibu. Ya, Ibu. Dan untuk buka kelas, kelasnya seperti ini. Baik, semuanya berdiri. Baik, kita mengakhiri pelajaran. Mari kita berdoa menurut kepercayaan agama Muslim. Berdoa juga. Berdoa selesai. Aturan para musanti. Om Santi 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 Om. Terima kasih anak-anak ya. Sekarang kalian boleh istirahat. Terima kasih Bu. Oh,
Tinggal tempatnya dong. Banyak dosen. Mana yang ngerjain itu?